Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya kasih judul yaitu tetap setia bahkan ketika situasi di luar kendali Anda. Kita harus tetap setia, remaining faithful even when the situation is beyond our control. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu dahsyat, Allah yang sudah memprediksi hal-hal yang akan terjadi di depan kita. Bahkan kita percaya bahwa Dia Allah yang kekal dari kekekalan sampai kekekalan, tidak ada ujung dan tidak ada akhirnya. Kita juga melihat dalam Kolose pasal 1 ayat 16 berkata bahwa Dialah yang menciptakan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, di bawah bumi, pemerintah, singgasana, kerajaan, raja-raja. Dia adalah Allah yang menciptakan. Begitu dahsyatnya Allah yang saudara sembah hari-hari ini. Saudara, dari saudara lahir saya dan saudara lahir sampai hari ini kita menyembah Allah yang begitu dahsyat. Amin. Nah, pada hari ini mari kita melihat, pernah saudara, kalau kita semua pasti melalui suatu pendidikan ya, mulai dari SD, SMP, ya dari TK, dari playgroup ya, SD, SMP, SMA, bahkan kita kuliah. Nah, kalau saudara belajar di situ pernah ada berapa sekarang ya? 7 keajaiban dunia yang diakui ya. Salah satunya itulah tembok raksasa Cina ya. Great Wall Cina ya. Tembok raksasa Cina. Nah, tembok raksasa Cina ini adalah bangunan terpanjang yang pernah dibuat oleh manusia. Dan untuk membuat tembok ini diperlukan waktu yang begitu lama. Tembok ini panjangnya 10.000 li atau 6.400 kilo. Tingginya 8 meter dan lebar bagian bawahnya itu adalah 8 meter. Ya. Dan sedangkan lebar bagian atasnya itu 5 meter. Nah, tembok ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah serangan kerajaan Mongol dari arah utara. Dan itulah sebabnya setiap 180 sampai 270 meter itu dibangun watchtower atau menara pengintai. Nah, bagi orang-orang yang hidup pada zaman dulu itu, tembok ini terlalu tinggi untuk dipanjat, terlalu tebal untuk didobrak, dan terlalu panjang untuk dikelilingi. Itulah sebabnya orang yang tinggal di dalamnya itu sangat aman, sangat nyaman karena dikelilingi oleh tembok yang begitu tinggi, begitu panjang, begitu tebal dan tidak bisa diterobos oleh musuh. Namun sepanjang sejarah beberapa ratus tahun setelah tembok itu berdiri, orang-orang di sana telah diserang selama 3 kali. Nah, ribuan musuh masuk tanpa merobohkan tembok, tanpa memanjat tembok. Nah, bagaimana caranya mereka masuk, saudara? Mereka masuk melalui pintu utama dengan cara menyogok para penjaga dengan uang dan wanita. Karena hal itu orang sering mengatakan bahwa orang-orang Tionghoa pada masa itu terlalu bersandar pada kekuatan tembok yang terbuat dari batu tersebut. Sehingga mereka lupa untuk mengajarkan tentang integritas kepada generasi muda mereka. Saudara, tanpa integritas, ketika seseorang berkompromi dengan dosa, maka para penjaga kekuatan daripada tembok ini tidak berarti apa-apa dan itu tidak dapat menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Karena apa? Orang yang menjaganya sudah berkompromi dan tidak memiliki integritas. Nah, ini adalah gambaran daripada kehidupan dan kepemimpinan raja-raja Israel, raja-raja Yehuda yang kita akan belajar pada hari ini. Di mana mereka hidup memberontak terhadap Tuhan, melawan Tuhan, dan akibatnya merugikan banyak orang. Dan karena Tuhan sangat-sangat gemas dengan bangsa Yehuda, bangsa Israel, akhirnya mereka dibuang ke negeri Babel. Ada Mesir yang menyerang, ada Asyur yang menyerang, ada Babel, terakhir ada Babel yang menyerang, ada Romawi, ada Yunani, terus menerus. Karena apa? Mereka tegar tengkuk dan berkompromi, tidak punya integritas. Padahal Tuhan sudah menyuruh hakim-hakim, menyuruh nabi, menyuruh raja, menyuruh semua utusannya untuk memperingati mereka. Tetapi mereka tidak taat kepada Tuhan. Nah, hidup kekristenan kita ini seperti membangun tembok, saudara. Perjalanan hidup saya dan saudara seperti membangun tembok. Bahkan orang Israel itu, tembok Yerusalem itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Itulah sebabnya di depan pintu gerbang Yerusalem itu ada tua-tua yang harus
yang menilai apa yang boleh masuk dan yang tidak boleh masuk di dalam tembok itu. Sehingga tidak menghancurkan orang-orang atau membawa pengajaran-pengajaran yang sesat yang membuat mereka berbalik dari Allah yang benar kepada berhala-berhala pada waktu itu. Dan ini merupakan gambaran hidup saya dan saudara ketika kita tidak mempunyai tembok, tidak mempunyai integritas atau selalu berkompromi dengan hal-hal yang menghancurkan iman kita, maka disitulah awal daripada kehancuran iman saya dan saudara, kehancuran kerohanian kita. Nah, hari ini mari kita belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat 1 sampai 8 dan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu adalah ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asyaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Asyaria dinamanya Abednego. Ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat yang ke-17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar tadi bahwa ini adalah cerita bagaimana sebelum bangsa Israel dibuang ke Babel dan Tuhan sudah berjanji melalui Nabi Yeremia 70 tahun lamanya mereka diam di sana. Di situ tadi kita melihat di ayatnya yang ke-1 bahwa Raja Yoyakim itu adalah seorang raja di mana bapaknya itu namanya Yosia. Jadi latar belakang daripada teks ini adalah dari 2 Raja-Raja pasal 23. Nah, pelajaran penting apa yang kita dapat belajar dari kitab Daniel yang menjadikan kita tetap kuat dan bertahan di masa sulit yang kita alami dalam situasi yang di luar kendali kita ini. Nah, yang pertama yang saya mau bagikan adalah kita harus menyadari, kita harus mengenali, kita harus pikirkan betul bahwa tipu daya musuh, tipu daya iblis yang mau merusak iman saya dan saudara. Perhatikan, saya mendorong saudara untuk membaca lagi kitab Daniel dari pasal 1 sampai pasal yang ke-12. Menarik di sini adalah bagaimana Tuhan itu begitu teliti menyusun firman Tuhan itu ya. Kalau saudara lihat Raja Yoyakim itu adalah bukan nama sebenarnya. Namanya adalah Elyakim, di mana ada El di situ, yaitu nama Allah yang digandeng dengan namanya. Tetapi Firaun Neko
yang mengubah namanya menjadi Yoyakim. Kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 di situ. Jadi waktu itu Raja Mesir atau Firaun Neko itu menyerang kerajaan Asyur dan juga menyerang kerajaan Israel. Lalu Yosia berusaha untuk maju, lalu terbunuhlah dia di situ. Maka anaknya Yoas menggantikan dia. Tetapi karena orangnya ini tidak takut akan Tuhan, Yoas ini tidak takut akan Tuhan, maka dia dikurung oleh Firaun Neko ini. Dan diangkatlah Eliakim yang diubah namanya menjadi Yoyakim. Yoyakim ini punya koneksi dengan dewa, namanya dia itu punya koneksi dengan dewa bulan, yaitu dewa Mesir, yaitu dewa dewa gitu ya. Dewa bulannya orang Mesir. Dan luar biasanya bagaimana cerita ini dalam masanya dia, Babel datang menyerang kerajaan Mesir, lalu ditaklukkan dan juga menyerang kerajaan Israel. Lalu Nebukadnezar membawa mereka ke Babel, ke tanah Sinear. Dan disitulah kita lihat nanti ayat-ayat selanjutnya bagaimana juga Nebukadnezar mengubah nama-nama orang Israel yang di dalamnya terkandung nama Allah. Itulah cara bagaimana iblis merusak iman orang percaya dengan cara memberikan pencemaran-pencemaran, polusi-polusi yang luar biasa terhadap kerohanian seseorang. Jadi Raja Nebukadnezar ini saudara baca dalam ayat 2 di situ, sampai ayat 1, 2, ayat 5 dan ayat yang ke-7 ya. Dicoba di ayat yang ke-5. Di situ dan raja menetapkan bagi mereka pelaburan. Jadi ini sesuatu makanan yang harus dipersembahkan kepada dewa dulu, baru dimakan oleh raja. Lalu makanan itu harus dipersembahkan atau dimakan oleh orang-orang Yahudi tadi, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini. Tetapi yang luar biasanya, Daniel itu sudah diubah namanya. Daniel itu kan ada Daniel, El itu artinya Elohim di belakangnya. Lalu diganti menjadi Belsasar. Bel itu adalah nama dewa daripada bangsa Babel. Juga Hananya, Misael diganti dengan Sadrak. Akhiran Ak di belakangnya itu adalah nama dewa daripada atau yang disebut sebagai anak iblis di kerajaan Babel. Jadi berusaha untuk mengubah identitas mereka. Tetapi yang luar biasanya mereka begitu bertahan di dalam iman saudara. Begitu luar biasanya Tuhan itu merancang segala sesuatu dengan nama-nama ini. Dan nama itu bagi orang Israel itu adalah nama yang begitu kudus. Karena seringkali nama orang Israel itu disandingkan atau disambungkan dengan nama Allah. Itulah yang terjadi bagi orang-orang pilihannya. Itulah sebabnya waktu Yakub itu dipilih, dari nama Yakub yang artinya penipu dirubah menjadi Israel, anak laki-laki Allah, seperti itu. Jadi inilah yang terjadi dengan kehidupan daripada orang-orang Israel seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego yang dibuang ke Babel pada saat itu. Yang pertama saudara, kalau saudara lihat di situ bagaimana cara iblis itu merusak mereka. Yang pertama rajanya dirusak dulu. Dari Eliakim menjadi Yoyakim. Yang kedua di situ kalau saudara baca, orang Babel itu mencemari peralatan-peralatan bait suci pada waktu itu. Itulah sebabnya pada nanti kalau saudara dengar cerita yang selanjutnya di pasal 2, pasal 3 itu Belsasar itu mengambil cangkir-cangkir minuman itu lalu dipersembahkan, dipakai pesta pora di situ. Padahal itu sebenarnya cangkir-cangkir yang ada di bait Allah. Lalu Tuhan menampakkan dengan punggung tangannya itu menulis di tembok Mene Tekel Ufarsin. Disitulah perpecahan terjadi bagi kerajaan Persia nantinya. Di sana saudara baca di situ. Lalu dari barang-barangnya, lalu mereka mencemari orang-orangnya. Ayat 5 tadi. Mereka sengaja memberikan makanan yang dipersembahkan kepada dewa. Supaya apa? Tercemar iman mereka. Lalu yang ketiga naik lagi intensitasnya. Mereka mencemari Allah orang Israel. Dengan apa? Mengubah nama-nama daripada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego itu. Itulah cara kerja iblis.
Saudara, kalau iblis datang mencobai kita, dia nggak akan berhenti dengan satu strategi. Dia tidak akan berhenti dengan satu, makanya pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, dia berkata, Yesus selalu melawannya kan dengan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis. Tetapi dikatakan di sana, iblis meninggalkan Yesus untuk menanti waktu yang tepat, dikatakan. Jadi iblis itu selalu berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya, dikatakan dalam 1 Petrus. Jadi inilah yang terjadi, saudara, kita pikirkan perjalanan iman kita di hari-hari ini. Apa yang benar-benar mencemari iman kita? Apa yang membuat kita tidak bisa mau baca firman Tuhan lagi. Kita tidak mau berdoa lagi, kita tidak mau bersekutu lagi. Kita tidak mau sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin kalau kita melihat perjalanan iman kita dari tahun yang lalu. Oh, kita bercerita, tahun lalu aku begitu berapi-api di dalam Tuhan. Tetapi sekarang kok imanku menjadi kendor karena berbagai situasi dan keadaan yang tidak bisa aku kendalikan terjadi di sekitarku. Apakah itu yang dinamakan sebagai orang Kristen yang dipanggil untuk mengikuti Tuhan? Tidak, saudara. Bahkan Tuhan sendiri tidak mengeliminasi, tidak menghapus pencobaan ujian yang datang di dalam kehidupan orang-orang yang dipilihnya. Tuhan sengaja untuk membiarkan itu supaya apa? Muncul iman yang teruji, dikatakan di sana. Itulah yang paling penting. Kalau hanya masalah kita di PHK, masalah tidak punya uang, tidak masalah perselisihan yang terjadi di antara sesama manusia, lalu kita menyalahkan Tuhan, itu terlalu remeh bagi kita, terlalu receh bagi kita. Karena kita percaya ini kita dipanggil secara istimewa oleh Tuhan untuk mengikuti Dia. Amin. Kita percaya bahwa Allah itu adalah beyond the kings and the kingdoms. Dia adalah Allah yang melampaui kerajaan raja-raja. Meskipun hari ini saya mendengar Pak Jokowi pergi ke Ukraina dan Rusia sekarang untuk memperdamaikan peperangan itu. Tetapi kita harus tahu bahwa ada Allah yang lebih tinggi daripada Putin dan Zelensky itu. Ada Allah yang lebih tinggi daripada NATO. Ada Allah yang lebih tinggi daripada bos saudara. Ada Allah yang lebih tinggi daripada situasi dan tekanan masalah apapun yang kita alami. Ada Allah yang lebih tinggi daripada itu. Dia adalah Allah yang melampaui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Berikan kemuliaan bagi Raja kita. Jadi saudara, jika saudara datang pada hari ini, pegang ini baik-baik. Mungkin saudara datang dengan masalah yang begitu rumit. Mungkin saudara datang dengan, kan ada orang yang dia punya masalah di kota ini karena dia belum selesai. Dia lari lagi di kota lain hanya untuk menghindari masalah itu. Mungkin saudara penyelesaian masalah di keluarga di masa lalu belum selesai. Ingatlah bahwa Allah yang kita sembah, yang memanggil kita adalah Allah yang melampaui segala akal pikiran kita. Bahkan Daud berkata, jumlah pengetahuan tentang Allah aku tidak dapat menampungnya. Aku tidak menampung Allah, bisa menampung Allah di dalam pikiranku. Kenapa? Jalan-jalannya itu terlalu tinggi. Rancangan-rancangannya itu terlalu tinggi. Dikatakan dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Saudara, pada hari ini jika saudara berada dalam situasi dan tekanan, iblis berusaha untuk mencemari kita, sadarilah tipu muslihat iblis itu yang mau merusak iman kita. Nah, dari contoh-contoh kehidupan apa yang dipakai oleh iblis untuk merusak iman kita, pergaulan kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apalagi masalah, ujian bisa dipakai iblis dan akhirnya kita menjadi dongkol dan akhirnya menjauh dari Tuhan. Itu bisa dipakai dan bisa merusak iman kita. Padahal sebenarnya Tuhan membiarkan itu untuk membangun iman saya dan saudara. Hawa nafsu kita bisa lewat penderitaan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Jadi pada hari ini saudara, kita harus menyadari apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah cara iblis untuk merusak kepercayaan mereka kepada Tuhan. Meskipun 4 orang ini ditaruh di tengah situasi yang tidak mengenal Allah, ditaruh di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka tetap berdiri kokoh dengan iman untuk mempercayai Allah yang melampaui segala sesuatu. Demikian pun saya dan saudara, ketika saya dan saudara bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
disitulah saudara diangkat menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Saat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Siapa yang menerima dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Hal yang kedua yang kita belajar dari Daniel ini adalah meresponi dengan benar situasi sulit yang kita alami. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi apa yang dialami oleh Daniel ini benar-benar merupakan ujian dari Tuhan dalam ayat yang kedua itu. Dan sekaligus menjadi pencobaan. Ya, saya sering dengar khotbah Pak Stephen Tong ya. Dia berkata ujian dan pencobaan itu berbeda. Ya. Ujian itu mempunyai sumber yang berbeda. Mempunyai sifat yang berbeda. Mempunyai tujuan yang berbeda. Ujian itu sumbernya adalah Allah. Pencobaan itu sumbernya adalah iblis. Ujian itu sifatnya membangun, sifatnya itu baik. Sedangkan pencobaan itu sifatnya jahat. Ujian bertujuan untuk meneguhkan, untuk menyempurnakan, dan untuk memperlengkapi orang-orang yang percaya menghadapi situasi yang sulit. Tetapi pencobaan dipakai oleh iblis untuk membawa kita, merusak kita, jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Itulah pencobaan. Jadi akhirnya saudara hanya ada 3 manusia dikatakan. Hanya 3 kelompok manusia di dunia ini. Yaitu manusia yang pertama itu manusia yang tidak tahu sesuatu yang terjadi. Jadi ya dia cuek aja mau hidupnya berantakan ya emang gak peduli amat gitu ya. Nanti juga ya masih muda, habiskanlah waktu-waktu ini selama Tuhan masih kasih kesempatan. Ya no care lah tentang Tuhan gitu ya. Jadi gak peduli. Yang kedua adalah manusia yang melihat sesuatu terjadi. Artinya dia melihat sesuatu orang sukses ya dia bangga. Tapi di sisi lain juga dia lihat orang sukses dia maki-maki orang itu. Tetapi yang dikatakan adalah yang manusia yang ketiga adalah manusia yang membuat sesuatu terjadi. Itulah history maker. Apa yang saudara harapkan dari hidup saya dan saudara? Apakah saudara mau membuat sejarah bagi anak cucu saudara? Apakah saudara mau menjadi pembuat saudara bagi keluarga saudara? Atau hanya menjadi orang yang hanya melihat, hanya menonton, hanya tidak mau tahu terhadap sesuatu dan keadaan. Bahkan dosa pun yang kita hidupi terus menerus kita hidupi dan tidak mau tahu tentang itu. Tuhan tidak memanggil kita untuk itu. Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, saudara. Tuhan mau supaya saudara menjadi history maker di dalam pekerjaan saudara. Menjadi pembuat sejarah bagi keturunan-keturunan kita. Sehingga kita dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan. Apa yang saya dan saudara akan tinggalkan. Itulah respon yang benar daripada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Ketika mereka ada dalam situasi yang sulit, mereka tidak menyalahkan Yoyakim yang tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak menyalahkan Babel yang dipakai oleh Tuhan untuk mengobok-obok hidup mereka, untuk menguji hidup mereka. Tidak. Mereka tetap melihat kepada Allah yang memanggil mereka. Mereka tetap stay dalam iman mereka. Mereka tetap meresponi dengan benar kejadian, ujian, bahkan masalah, situasi, penderitaan, penganiayaan yang mereka alami. Kalau saudara bacakan ada yang dibuang ke gua singa terus menerus dicoba dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Ujian itu tetap mereka berkata, Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari situ. Itulah respon kita seharusnya. Ya dalam kehidupan kita juga secara pribadi ya kita harus akui. Kadang-kadang kalau sudah kita tidak punya jalan keluar, kita tidak punya uang lagi, kita sakit-sakitan ya mulai sudah tidak berespon dengan mengeluh, dengan menyalahkan orang tua kita, mungkin menyalahkan bos kita, menyalahkan keluarga kita, menyalahkan Tuhan bahkan. Jadi pada hari ini tuh firman Tuhan ini benar-benar mau mendorong saya dan saudara. Kita harus ingat bahwa iblis itu terus-menerus menebarkan virus-virus yang mau mencemarkan kita. Yang mau menjatuhkan iman kita.
Karena itu beresponlah dengan benar. Beresponlah dengan benar. Oleh sebab itu hal yang ketiga yang terakhir adalah dari semua situasi yang kita alami, kita harus kembali melihat kedaulatan Allah dalam segala situasi yang kita alami dan hadapi. Amin. Ayat 17 berkata, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudara, saya amazing sekali membaca ayat ini karena saya melihat bahwa Tuhan itu tidak mengeluarkan Daniel dari penderitaan di Babel. Tidak. Tetapi apa yang cara kerja Tuhan itu sangat luar biasa ya. Apa yang dia lakukan? Dia bahkan memberikan kepandaian, hikmat, pengetahuan, menafsirkan mimpi-mimpi yang pada saat itu sangat dibutuhkan oleh kerajaan Babel. Bahkan kalau kita lihat kan di Mesir, kerajaan Mesir, Yusuf juga dipakai Tuhan untuk menjadi penafsir mimpi. Dia punya pengetahuan yang begitu luar biasa, punya strategi perekonomian yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam pikirannya. Nah inilah cara kerja Tuhan. Tuhan tidak mengeluarkan dia dari penderitaan. Tuhan tidak bilang, oh karena kamu sudah ditindas, karena makanan yang kamu makan itu najis, cemar, sekarang aku cepat-cepatlah aku keluarkan kamu semua dari Babel. Tidak. Tapi Tuhan masuk turut bekerja. Dia mengetahui pikiran pada Nebukadnezar. Apa sih yang diinginkan raja ini? Lalu dia memberikan pengetahuan kepada Daniel. Disitulah kalau saudara baca ayat 19, ayat 18, 19, 20, 21 itu dikatakan. Ketika Nebukadnezar bercakap-cakap dengan 4 orang ini. Mereka mempunyai pengetahuan 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang ahli-ahli nujum. Ahli-ahli mimpi orang-orang kafir di Babel pada saat itu. Itulah cara kerja Tuhan. Dan pada saat itulah ketika itu juga Tuhan memberikan mimpi kepada Nebukadnezar. Dan dipanggillah Daniel menerjemahkan mimpi itu. Dan disitulah kesempatan. Disitulah momennya. Disitulah kairosnya Tuhan datang kepada Daniel ini. Dan dikatakan bahwa Daniel diangkat menjadi petinggi. Kalau saudara baca di situ bahkan Raja Nebukadnezar ketika Daniel menerjemahkan mimpinya sampai sujud di hadapan Daniel. Dan dia mengakui tidak ada Allah yang seperti Allah Daniel. Tidak ada Allah yang lebih tinggi. Bahkan dia adalah Allah yang melebihi dewa-dewa. Nebukadnezar pun mengakui Allah Israel pada saat itu. Karena apa? Dia melihat bahwa inilah cara kerja Tuhan. Yang dia mau adalah pertobatan daripada Nebukadnezar itu. Jadi pada waktu Tuhan mengizinkan berbagai situasi keadaan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, ya itu ada maksud Tuhan. Jangan dulu kita cepat-cepat istilahnya Pastor Dedi bilang, jangan dulu cepat-cepat memberi judul atau memberi label kepada situasi yang saudara alami. Artinya memang saya orang gagal. Saya tidak bisa pertahankan lagi pernikahan saya ini. Memang saya orang yang akan bangkrut terus dalam bisnis. Memang saya ini mahasiswa yang selalu gagal. Oh, orang tua saya begitu begitu miskin sehingga saya tidak bisa mencapai mimpi saya. Jangan memberi label seperti itu. Lihatlah bagaimana cara kerja Tuhan seperti yang dia lakukan kepada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang selalu dituding bersalah, tetapi Tuhan mengangkat derajat mereka. Itulah cara kerja Tuhan. Itulah yang saya sebut dengan our God is God yang melampaui beyond the kings and the kingdoms. Dia adalah Allah yang melampaui raja-raja, melampaui pengetahuan raja-raja, melampaui pengetahuan kerajaan-kerajaan di dunia ini. Itulah Allah kita. Jadi saudara, pada hari ini saudara harus melihat identitas saudara dan saya, bahwa saudara itu adalah orang yang berharga, orang yang dikasihi, orang yang diterima, karena Kristus Raja di atas segala raja itu telah mati bagi saya dan saudara. Amin. Pada suatu hari ada seorang pangeran atau putra mahkota yang diculik oleh beberapa perampok. Lalu pangeran ini dibawa ke tempat perampok itu. Lalu para perampok ini berusaha untuk mendoktrinasi, membrainwash ya, mencuci otak daripada
daripada putra mahkota ini. Lalu mereka dikata-katain, kamu orang yang tidak berharga. Kamu orang yang gagal, kamu bukan putra mahkota. Kamu tidak akan bisa mewarisi kerajaan itu. Kamu sudah dijauhkan dari ayahmu, dari raja itu. Terus menerus setiap hari dikata-katai perkataan yang tidak baik. Terus berusaha untuk dicemari cara berpikirnya. Terus menerus dikata-katai. Setelah 6 bulan didoktrinasi, dicuci otaknya. Lalu para perampok ini bertanya kepada putra mahkota ini. Sekarang kamu harus jawab dengan jujur pertanyaan kami. Siapa engkau sebenarnya? Putra mahkota itu tetap berkata, saya ini adalah putra mahkota. Saya ini akan memerintah. Saya ini adalah raja dari kerajaan itu. Karena tidak berhasil, perampok ini akhirnya mengembalikan putra mahkota itu ke kerajaannya. Itu adalah satu kebenaran rohaninya, adalah itulah gambaran hidup saya dan saudara. Pada waktu kita berada di tengah situasi dunia yang jahat ini, segala sesuatu yang jahat, yang baik, yang buruk, yang jelek, yang negatif masuk dari ke telinga kita. Bagaimana kita mengolahnya aja. Hari ini si A bilang kamu cakep, besok si bilang kamu jelek gitu ya. Hari ini dia puji-puji kita, besok dia apa yang membuat kita bertahan? Kita mengetahui siapa Allah kita. Saudara dan saya adalah pangeran-pangerannya Tuhan. Saudara adalah anak daripada raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kenapa saudara begitu berharga? Karena raja di atas segala raja itu sudah turun menjadi manusia. Dia mengosongkan dirinya, mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Dan dia berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itulah keberhargaan saudara dan saudara saya hari ini. Tinggal respon kita. Apakah kita meresponi panggilan Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita ini adalah anak raja, anak Allah yang tidak boleh dicemarkan oleh dunia ini. Pilihan saya dan saudara ada di tangan kita. Pilihan itu ada di tangan saya dan saudara. Jadi Daniel dan Sadrak, Mesak dan Abednego ini tahu betul identitas mereka. Siapa mereka? Siapa Allah yang mereka sembah? Siapa raja yang layak dihormati dan ditakuti? Itulah sebabnya mereka tidak menajiskan diri mereka dan tetap berespon dengan benar dalam situasi yang mereka hadapi. Bagaimana dengan hidup kita? Kita percaya Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.